Mita malah dipanggil malah metu. Yeyen. Oke, ke hari ini nanti materinya kemarin sudah tak suruh cari itu apa materinya, apa Mbak Mita, Mbak, Apa halo, Pak? apa materi hari ini sudah cari, Sudah. apa materi judulnya apa coba? Model perencanaan strategis Oh SITI. iya pinter, berarti ya terus kawin yang sudah presentasi itu Aziz, Dela, Diki, sama Hermawan, baru 4 orang tuh. Yang kapan? Nah, kita Sekarang ya nggak apa-apa Pak. mau. Oh, kagetan itu Tapi loh kok pakai HP. suaramu cek. Oh, pakai apa? Nggak punya laptop. Iya. Nggak Suaramu punya cek wifi. serak-serak loh. Suaramu cek serak-serak loh, kagetan itu. Enggak Pak. Mau Hmm. batuk kayaknya. Oh ya, anu dijaga kesehatan, jangan sampai batuk, jangan sampai panas. Yo, waktu ini ki ojo ngajak loro, ojo ngajak panas. Nek panas ojo nang rumah Oke. sakit. Nek nang rumah sakit ku di corona nih kowe. Jaga Iya Pak. kesehatan, minum air putih sing banyak, sing anget, dikai jeruk nipis nek perlu, gitu. Rasa ngombe es teh sik, rasa ngombe sing anyep-anyep sik. Aku panas Oke. sidik bawa nang dokter, dirujuk nang rumah sakit, tekan rumah sakit di corona iki. Wah, corona iki, corona iki. Padahal udah masuk angin panas ya. Oke. Tenan. Aneh. Piye nganggo HP ora apa-apa. Tulis aja pakai HP. Pakai HP boleh, Mbak. Presentasinya sekarang apa Ya nunggu saiki no temennya yang lain? proses iki wis wong piro? Kan sudah 9 orang ya ora apa-apa wong gur wong 14. Ya nek sing papat mangkat, nek ora mangkat. Oke. Oke Pak. Orang kan Sebentar 14 ya Pak. orang ya, sudah 9 orang kan berarti tinggal nunggu 5 orang ya, nek wong 5 mangkat nek orang ya cek do turu jajan mesti ki karo turu jajan iki mulai iki do persiapan anu lho, apa persiapan proposal skripsi ya, nanti mungkin Desember, awal Desember nanti akan ada ini workshop ya, workshop proposal, tapi syaratnya mengumpulkan proposal skripsi, proposal dan proposal seadanya dulu, nanti di daftar workshop sesuai workshop disampaikan pas workshop. Iki wis 2017 wis maksudnya ora dolan-dolan untuk waktunya mikir skripsi. Pokoknya besok Desember ada workshop, berarti mulai sekarang dipikir ke disiapkan proposal skripsinya nanti untuk workshop besok awal Desember kemungkinan ya. Kalau tidak akhir November ya awal Desember akan ada workshop. Nah, isi pandemi ini ya workshopnya ya virtual atau online. Kau nek rambut siapin mulai dari sekarang, kok semester genep ketandapan itu bikin proposal skripsinya. Iya Mbak, Mas. Ayo di Mbak Mita gimana metu Mbak Arungo. Iya Pak, bentar-bentar. Iya. Presentasi sekarang ya Pak ya? Sesuk saiki lho kok meneh. Hmm, sudah tampil belum Pak? Itu. Sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Karisma akan mempresentasikan materi modal perencanaan strategis SITI.
Oke, model perencanaan strategi SITI itu kerangka kerjanya itu berisikan input, output, dan proses. Pada intinya itu. Input itu adalah hasil dari analisis internal dan eksternal, baik dari sisi bisnis ataupun sisi IT-nya. Sedangkan outputnya itu berisikan proses-proses strategi itu sendiri yang terdiri dari 3 kelompok, yaitu strategi bisnis SI, manajemen strategi SITI, dan pengelolaan strategi IT, yang hasilnya nanti digunakan untuk memetakan portofolio aplikasi yang direncanakan menurut Ward and Pipart tahun 2002. Nah, contoh model perencanaan strategi SITI-nya seperti ini. Gambarannya terdapat eksternal bisnis, analisa eksternal bisnis, lalu internal bisnisnya, analisis internal bisnisnya, lalu ada eksternal SITI-nya dan analisis internal SITI yang kemudian diproses lalu menghasilkan bisnis SI strategi, sistem TI, manajemen strategi, dan IT strategi. Dari ketiga hasil tersebut nanti akan dijadikan future aplikasi portofolio. Nah, aplikasi portofolio itu nanti dapat digunakan di tahun berikutnya oleh perusahaan. Dari input terdapat external business environment, merupakan kondisi lingkungan eksternal dalam suatu organisasi. Dapat diidentifikasikan ke dalam beberapa hal, meliputi analisa PES yang berisikan politik, ekonomi, sosiokultural, dan seberapa maju teknologi yang ada. Lalu analisa Five Force Model. Di sana menganalisa pesaing industri, ancaman produk, kekuatan pembeli, lalu supplier power, dan ancaman pendatang baru. Yang kedua, terdapat internal business environment, itu kondisi lingkungan internal dalam suatu organisasi, dapat diidentifikasikan ke dalam analisis key performance indikator. Terdapat struktur organisasinya, visi misinya, strategi perusahaannya seperti apa, lalu analisis SWOT, dan analisis value chains. Lalu yang ketiga, ada eksternal SITI environment, kondisi lingkungan eksternal di bidang SITI yang diperoleh dengan cara mengidentifikasi hal-hal teknologi yang berkembang saat ini, teknologi yang digunakan oleh pesaing itu apa, lalu teknologi yang dipakai untuk mendukung tujuan bisnis perusahaan, lalu tren teknologi dan peluang pemanfaatannya. Jadi, tren teknologi yang sedang berkembang itu apa dan dapat dimanfaatkan seperti apa. Lalu yang keempat, analisis internal IT environment merupakan identifikasi internal pada perusahaan. Itu meliputi perangkat keras yang dimiliki oleh perusahaan, keragaman perangkat lunaknya, keragaman perangkat jaringannya, divisi IT, penyelarasan visi dan misi perusahaan dengan visi dan misinya sistem IT. Lalu setelah analisis yang dilakukan, maka diproseslah analisis tersebut. Proses di sini merupakan tempat di mana informasi yang diperoleh tadi, hasil analisa yang diperoleh dari input akan diolah untuk menghasilkan output berdasarkan metode yang digunakan. Terdapat output juga, output itu ada strategi SI bisnis. Itu tuh mencakup bagaimana setiap unit atau fungsi bisnis akan memanfaatkan IT untuk mencapai sasaran bisnisnya. Lalu ada portofolio aplikasi dan gambaran arsitektur informasinya. Yang kedua ada strategi TI, mencakup kebijakan dan strategi bagi pengelolaan teknologi dan sumber daya manusia IT. Jadi kebijakan apa yang nantinya perlu dilakukan dan strategi apa yang perlu dibuat untuk mengelola teknologi dan sumber dayanya, sumber daya manusianya. Yang ketiga, terdapat strategi manajemen SI mencakup
elemen-elemen umum yang diterapkan melalui organisasi untuk memastikan konsistensi penerapan kebijakan SI yang dibutuhkan. Contohnya seperti merekomendasikan sisi perangkat kerasnya, rekomendasi software, rekomendasi ruang data center. Ruang data center itu perusahaan kan besar memiliki data-datanya sendiri. Nah, itu dijadikan satu di ruang data itu sehingga mudah dalam mencari. Lalu rekomendasi knowledge management system. Nah, hasil dari model perancangan strategis SI itu nanti hasilnya adalah portofolio aplikasi. Berdasarkan analisa yang dilakukan pada lingkungan internal dan eksternal, baik bisnis maupun SI-nya, pada perusahaan telah diterapkan menjadi suatu strategi bisnis SI. Nah, strategi manajemen SI dan strategi IT pada perusahaan, maka disusunlah sebuah portofolio aplikasi yang direkomendasikan pada pihak perusahaan untuk diterapkan pada tahun berikutnya, dan strategi tersebut dibagi berdasarkan metode kuadran yang dikeluarkan oleh McFarland Grid. Jadi menggunakan metodenya McFarland Grid, adapun kategori dalam portofolio aplikasi tersebut. Terdapat 4 kategori. Yang pertama, strategi. Sistem informasi yang kritis untuk bisnis dan kesuksesan mendatang. Jadi strategi apa yang baik untuk kesuksesan bisnisnya. Lalu ke operational system, yang ke operational system itu sistem informasi yang penting untuk mendukung keberlangsungan bisnis saat ini, yang harus perlu dijaga keefektifannya. Lalu yang ketiga, support membantu meningkatkan efisiensi proses bisnis dan efektivitas manajemen. Lalu yang terakhir, high potensial, sistem informasi yang terwujud dari inovasi baru dan sangat potensial mencapai keunggulan kompetitif. Contohnya itu seperti ini. Terdapat strategi, high potensial, dan cap operasional, lalu support. Hasil dari pembahasan atau hasil dari analisisnya nanti yang diproses, maka hasil akhirnya akan seperti ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Baik, ada pertanyaan dari teman-teman. Ada pertanyaan? Apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Mita Karisma Permata Zion Putri? Jenenge dawane nang jenenge wong limo tinggal dhewe. Mita Karisma Permata Zion Putri kan 5. 1 2 3 4 5. Jenenge wong limo mbok nggo dhewe, Mbak. Ora abot, Mbak. Berat, Pak. Oh, berarti. Panggilannya Mita, boleh Karisma, boleh Permata, yo. Zion, ya. Putri, yo. Panggilannya Mita, Dok. Mita, Pak. Ayo, silakan, ada enggak yang mau bertanya? Coba dibuka yang tadi, Mbak. Slide kedua atau ketiga tadi. Ayo, yang lain, silakan. Mana, Pak? Yang selanjutnya, Pak. Nah, ini apa ini? Ini lingkungan yang apa? Yang mempengaruhi dari ini strategi SITI. Yang gambar tadi. Oh, yang ini. Yang sebelumnya Ini, tadi. Pak. Yang ya, ini. Ini apa? Apa, Mbak? Itu tuh kayak kerangka model perencanaan strategisnya. Jadi kayak proses membentuk model perencanaan strategisnya itu seperti itu. Itu kan ada masing-masing ya, ada external business environment, ada external SDI environment, ada internal business dan seterusnya. Itu yang mempengaruhi pada waktu kita melakukan strategi dari atau proses strategi dari SIT. Itu analisis, Pak. Jadi pengumpulan data-datanya. Oke. Jadi kan proses perencanaan strategis ini kan perusahaan ini kan ingin mencapai suatu perusahaan atau organisasi ingin apa tadi yang Anda sampaikan tadi,
ingin yang diinginkan apa perusahaan itu. Kenapa harus ada perencanaan strategi SITI? Supaya bisnisnya itu dapat berkembang dengan baik. Ya, artinya pengelolaannya juga sesuai. Ya, artinya kan bukan itu, maksudnya suatu organisasi ingin merencanakan strategi SITI, ya jelas ingin menjadikan usahanya itu atau bisnisnya menjadi lebih baik. Ya, tapi kan apa yang menjadi penyebab kenapa harus strategi SITI itu harus direncanakan begitu? Itu Pak. Ayo yang lain boleh, yang lain boleh diskusi loh, tidak hanya Mbak Mita loh. Ayo rasa ini santai wae, ini santai-santai, santai-santai. Iya, pendapatnya Mbak Mita, Karisma, Putri, Zion, Putri, Permata. Kan teknologi itu kan selalu berkembang Pak. Oke, ya. Nah, nggak mungkin kan sebuah perusahaan itu stuck di teknologi tahun itu, jadi perlu ada upgrade gitu Pak. Oke, berarti melihat kondisi apa namanya dari lingkungan sekitar ya, lingkungan makro atau perkembangan teknologi, ya toh? Berarti kan untuk merencanakan atau proses perencanaan strategis SITI itu kan berarti perusahaan harus bisa melihat kondisi perusahaan atau organisasi yang saat ini seperti apa, kemudian kondisi organisasi yang akan diinginkan nanti seperti apa gitu kan ya. Jadi harus bisa melihat kan kondisi saat ini seperti apa, kemudian perusahaan atau organisasi itu menginginkan kondisi yang nanti akan diinginkan seperti apa, melihat dari perkembangan teknologi yang semakin cepat. Berarti kan ada gap antara kondisi yang saat ini yang sedang berjalan di perusahaan dengan kondisi yang diinginkan oleh perusahaan nanti mungkin 10 tahun atau 5 atau 20 tahun ke depan ya, kondisi yang diinginkan seperti apa. Berarti kan ada gap ya, ada apa gap itu apa? Gap itu apa? Ada perbedaan ya, ada yang harus dicapai lah. Gap itu kan yang harus direncanakan untuk diselesaikan ya, diselesaikan. Gap itu yang harus diselesaikan, yaitu dengan apa? Dengan proyek atau program, yaitu dengan perencanaan strategis SITI. Nah, untuk mencapai itu kan harus ada roadmap ya, roadmapnya bagaimana untuk mencapai kondisi yang diinginkan nanti 20 tahun ke depan misalkan. Itu kan harus tidak mungkin dicapai dalam waktu sekejap, kan harus bertahap. Jadi kan ada roadmapnya. Iya kan, Mbak Mita? Ada roadmapnya. Nanti sudah dicapai kan ada input, ada proses dan seterusnya. Jadi prosesnya itu kan yang pertama ada pada perusahaan atau organisasi ingin merencanakan strategi SITI, maka harus memahami lingkungan yang ada di sekitar atau lingkungan makro dalam suatu organisasi atau perusahaan itu berada itu seperti apa. Jadi tidak memperhatikan lingkungan secara luas, jadi harus tetap melihat lingkungan yang ada di sekitar perusahaan, lingkungan secara luas. Jadi memahami lingkungan makro di mana perusahaan itu berada harus dipahami. Kemudian bisa kajian atau terhadap profil perusahaan harus melihat. Jadi profil perusahaan atau organisasinya itu seperti apa. Nanti ini tahapan ya pada waktu pengen rencanakan proses SITI. Kemudian target yang diinginkan perusahaan itu apa? Kemarin kan tadi ada planning ya, jadi sudah jaminan. Jadi kan kalau ada perusahaan ingin memiliki target, ya itu harus digambarkan target yang diinginkan oleh perusahaan atau organisasi itu seperti apa. Kemudian melihat dan mengkaji kondisi dari perusahaan saat ini. Setelah ada target, kemudian kondisi saat ini dari perusahaan itu seperti apa, dikaji ya, kondisi dari perusahaan yang saat ini. Karena tujuan untuk melakukan perencanaan strategis, yaitu harus melihat kondisi yang terjadi atau kondisi perusahaan saat ini seperti apa,
Kemudian nanti akan digambarkan nanti yang akan dicapai atau kondisi yang diinginkan oleh perusahaan nanti seperti apa. Dan setelah mengetahui kondisi saat ini perusahaan seperti apa, kemudian yang diinginkan atau kondisi yang diinginkan oleh perusahaan nanti seperti apa, kan berarti ada gap, ada kesenjangan, ada perbedaan. Nah itu harus diidentifikasi apa gapnya itu atau gap atau perbedaan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang akan datang yang diinginkan oleh perusahaan itu harus dicari gapnya di mana atau perbedaan atau apa namanya, tahu ya maksudnya ya, kondisi saat ini kan seperti ini nih, saya ini, kemudian kondisi yang akan datang yang diinginkan seperti ini nih, itu kan ada gap itu. Misalkan Mbak Mita kondisi saat ini kan ini ya belum menyusun proposal skripsi, padahal target yang diinginkan kan lulus tepat waktu ya, 8 semester, tapi kondisi saat ini masih bingung belum bisa menyusun proposal ya. Ini kan kondisi saat ini dan ada gap karena padahal 8 semester harus lulus yang diinginkan, berarti kan ada gap ini. Nah itu bagaimana apa gapnya? Gapnya tidak bisa menyusun proposal, belum bisa menyusun proposal skripsi. Nah ini gap yang harus ya, untuk menyelesaikan gap itu bagaimana gitu kan, langkah untuk menyelesaikan gap itu atau permasalahan itu apa ya, sehingga bisa tercapai ya, masa yang akan yaitu yang diinginkan apa. Yang tadi yang diinginkan bisa lulus tepat waktu 8 semester ya, di perusahaan sama ya, di kondisi saat ini dilihat dulu ya, seperti apa kondisi saat ini, dan setelah itu apa sebenarnya yang diinginkan perusahaan itu, kondisi yang diinginkan oleh perusahaan di masa depan itu yang seperti apa, sehingga ketahuan kelihatan gapnya, nah itu yang harus diselesaikan, itu dengan melakukan apa, perencanaan strategis atau DI. Kemudian menyusun ya program atau setelah tahu gapnya ya baru disusun ya, program atau proyek ya untuk perencanaan strategisnya itu disusun ya untuk menjembatani atau gap yang terjadi tadi ya. Ya, tadi misalkan Mbak Mita iso nyusun proposal gapnya kan tadi ya, disusun programnya bagaimana biar bisa menyusun proposal. Membaca literatur gitu, membaca jurnal-jurnal ya, biar tahu enak jurnal ini tuh saya ingin tahu judul ini, itu judul misalkan judul skripsi itu kalau Mbak Mita. Kalau perusahaannya ya kalau sudah tahu gapnya diselesaikan dengan apa ya, gapnya tahu diselesaikan ya, dengan menyusun program atau proyek yang nanti bisa menyelesaikan dari gap yang ada itu. Nah, baru nanti setelah itu ya muncul kan strategi kan ya, strategi dari kalau di sini strategi dari implementasi SITI, kalau saat ini sudah tadi menyusun program, menyusun proyek dan seterusnya untuk menyelesaikan gap. Setelah disusun ya, kemudian diimplementasikan menjadi strategi implementasi dalam rencana strategi SITI. Misalkan tadi Mbak Mita sudah ya, baca jurnal, literatur review itu tahu jurnal itu tuh ya. Nah, terus disusun itu strateginya apa, berarti mulai gitu merangkum jurnal, menyusun literatur review sehingga tahu judul terus disusun proposal gitu. Contoh ini jadi perusahaan itu ada tujuh tahap yang harus dilalui pada bikin merencanakan strategi ICT ya Mbak ya. Kita dengeran enggak Mbak? Dengar Pak, dengar. Oh ya, di sini ramai masalahnya, di ruangan saya baru ada tamu. Yuk, ada yang mau tanya? Ayo silakan. Nora, teman-teman atau ada yang mau menyampaikan satu lagi ya? Siapa ya? Saya ini Mbak Mita. Ada yang mau melengkapi? Iya, ini Mbak Mita. Berarti ini nih, cowok ini ya. Nah, ini. Agung ini ada Agung itu. Agung ini ada. Agung Anugrah Sejati ada. Agung. Enggak ada ya? Itu aktif enggak Agung itu? Mbak. Agung Anugrah Sejati itu aktif enggak Mbak Mita? Jarang sih. Oh jarang ya. Nah siapa yang mau
mau nyampaikan satu lagi coba. Pacar kayak ini dong, Jar. Pacar Kurnia, Jar. Ya, Pacar. Wak. Ya, aku mau bicara, aku mau bicara. Tugas ujar, tampil ke Jar. Oke, Pak. Nah, Pak, ini siap. saya close dulu ya berarti. Nah, iya no, kan diganti Mas Fajar. Ditutup dulu. Mau buka gue ya ditutup saya. Oh ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila salah-salah kata dan Salah-salah masih kata kurang gue. materinya. Ora salah-salah kata. Kata mbok salah-salah. Oke. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Iya. Ya, Apabila ada kekurangan mohon maaf. ya Assalamualaikum dimaafkan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang model strategis SITI. Yang pertama, metodologi. Faktor penting dalam proses perencanaan strategis SITI adalah penggunaan metodologi. Metodologi merupakan kumpulan dari metode, teknik, dan tools yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu. Kemudian tujuan dari penggunaan metodologi dalam perencanaan strategis SITI adalah untuk meminimalkan resiko kegagalan, memastikan keterlibatan semua pihak yang berkepentingan, meminimalkan ketergantungan individu, dan lebih menekankan kepada proses dan sasaran yang ditentukan. Kurang bermanfaatnya investasi SITI bagi organisasi disebabkan karena perencanaan strategis SITI yang lebih fokus ke teknologi, bukan berdasarkan kebutuhan bisnis. Tahapan input. Metodologi Work and Pivot terdiri dari tahapan masukan dan tahapan keluaran. Tahapan masukan terdiri dari analisis lingkungan bisnis internal yang mencakup aspek-aspek strategi bisnis saat ini, sasaran, sumber daya, proses, serta budaya nilai-nilai bisnis organisasi. Yang kedua, analisis lingkungan bisnis eksternal yang mencakup aspek-aspek ekonomi, industri, dan iklim bersaing perusahaan. Analisis lingkungan SITI internal yang mencakup kondisi SITI organisasi dari perspektif bisnis saat ini. Bagaimana kematangannya, bagaimana kontribusi terhadap bisnis, keterampilan sumber daya manusia, sumber daya dan infrastruktur, analisis lingkungan SITI eksternal yang mencakup tren teknologi dan peluang
pemanfaatannya, kemudian penggunaan SITI oleh kompetitor pelanggan. Halo, Mas Fajar. Putus ya? Putus ya? Halo, Mas Fajar. Putus kayaknya ya, Mbak ya? Halo. Halo, Mas Fajar. Halo. Halo, ini pada diem ini denger enggak suaranya Fajar ini? Enggak, Pak. Kayaknya Enggak ada suaranya. Enggak, putus ya? Putus dia ya? Putus mungkin ya? putus ya. Kayaknya putus, Pak. Ah. Nah, putus itu. Ya, putus kayaknya. Sambil menunggu, ada yang mau ditanyakan? Tadi Mas Fajar belum selesai itu. Jadi hampir sama dengan punyanya Mbak Mita ya, ada analisis internal dan ada analisis eksternal. Jadi kalau ingin merencanakan strategis, maka harus perusahaan harus bisa melihat jadi kondisi lingkungan yang ada di internal maupun di eksternal, atau lingkungan makro dan lingkungan mikro. Ya. Dan harus bisa melihat juga tadi kondisi gap saat ini seperti apa, dan kondisi yang akan datang yang diinginkan seperti apa. Jadi harus tahu ya apa namanya gapnya tadi selesai. Sudah gabung belum, Mas Fajar? Mas Fajar. Sudah, Pak. Putus ya, Pak. ya, tadi putus ya. Pak, padahal udah dapat setengah ya, Pak. Oh lah, ya dibalik ini setengah loh, songkos setengah-tengah. Dari mana tadi, Pak? Ya, mau dari analisis internal kalau tidak salah putusnya tadi, ada analisis internal dan eksternal tadi. Analisis internal. Coba kamu buka aja slide-nya, slide-nya ditampilkan lagi, nanti tak lihat. Udah kelihatan, Pak? Sudah. Ya sampai ini juga. Lanjut ini ya. Iya. Ini. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Analisis lingkungan SITI eksternal yang mencakup tren teknologi dan peluang pemanfaatannya, kemudian penggunaan SITI oleh kompetitor, pelanggan, dan pemasok. Tahapan output. Tahapan keluaran merupakan bagian yang dilakukan untuk menghasilkan suatu dokumen perencanaan strategis SITI yang isinya terdiri dari strategi SI bisnis yang mencakup bagaimana setiap unit atau fungsi bisnis akan memanfaatkan SI untuk mencapai sasaran bisnisnya, portofolio aplikasi, dan gambaran arsitektur informasi. Strategi TI yang mencakup kebijakan dan strategi bagi pengelolaan teknologi dan sumber daya manusia. Strategi manajemen SI yang mencakup elemen-elemen umum yang diterapkan melalui organisasi untuk memastikan konsistensi penerapan kebijakan yang dibutuhkan. Kemudian dengan mengetahui peluang, baik peluang saat ini maupun peluang di masa yang akan datang, maka perusahaan dapat mempersiapkan diri untuk dapat mencapai peluang tersebut. Berbagai strategi dapat disiapkan lebih dini dan terencana dengan lebih baik sehingga peluang yang telah diidentifikasikan dapat direalisasikan.
berbagai jalan untuk dapat mewujudkan peluang, kesempatan, dan mempertahankan kelangsungan bisnis organisasi tentunya akan mengalami banyak ancaman. Ya, terus Ancaman yang dapat teridentifikasi dapat dicarikan jalan keluarnya sehingga organisasi dapat meminimalkan ancaman tersebut. Sudah, Pak. Sekian Ya, silakan. presentasi dari saya, mungkin ada pertanyaan. Ya, silakan ada pertanyaan. Ya, silakan ada pertanyaan. Ayo, Mbak, Mas, silakan. Ayo, ada enggak? Ada enggak? Ayo silakan Mas, Mbak, ada yang mau bertanya? Biasanya banyak banget Pak. Itu yang library-nya. Macam-macam. Ayo silakan. Ada enggak? Belum Pak, belum. Belum ada ya. Oke. Atau yang lain sama atau berbeda materi anunya isinya? Malah itu ada ini. Dibuka kalau apa? Jadi itu ya, tadi sudah sampai disampaikan kedua pemateri. Intinya itu tahapan pada waktu ingin melakukan apa namanya perencanaan strategis. Hanya model dari perencanaan strategis itu nanti ada beberapa model dari perencanaan strategis SITI, itu ada 6 ya, ada model perencanaan strategis SITI yaitu dengan Information System Strategic Planning atau ISS, yaitu punyanya yang tadi dan Pilpat tadi yang diberikan oleh Mbak Mita. Kemudian ada model dari perencanaan strategis SITI yaitu di namanya Yahman Framework. Kemudian ada model perencanaan strategis Enterprise Architecture Planning atau EAP ya. Kemudian ada model dengan menggunakan TOGAF dan ada model yang menggunakan ABIT, dan satu lagi model yang menggunakan IT Strategic Planning metodologi IT Strategic Planning metodologi. Ini yang yang ke-6 ini atau IT Strategic Planning metodologi ini yang adalah menyebut metodologi atau model ini Pak Ricardo dan 6 itu. Itu yang bisa ini, tapi nanti belum sempat kesinggung ya kedua-duanya. Ya mungkin nanti untuk minggu depan bisa Anda cari satu aja yang pertama dulu, kedua ya. Yang Information System Strategic Plan atau ISSP, dan silahkan cari ringkasan dari apa itu Information System Strategic Planning atau ISSP dan Yahman Framework. Jadi dua metode atau dua model, jadi dua model dari perencanaan strategis SITI. Nanti bisa dilihat di materi di mana di Google di e-learning ya, bisa dilihat di e-learningnya
Nanti silahkan habis ini dibuka di e-learningnya. Nanti di situ di pertemuan ke-6 nanti uh, di pertemuan ke-6 slide terakhir nanti ada tugas di situ. Silahkan Anda cari dua model saja dulu, yaitu model yang Information System Strategic Planning atau ISSP dan Yachman Framework. Nah, itu dua model itu cari ringkasannya ya dalam bentuk ini seperti ini PPT ya. Itu mungkin ada yang mau ditanyakan. Habis ini silahkan dibuka di e-learningnya, nanti ada materi bisa dilihat di e-learning, nanti bisa di-download yang pertemuan ke-6 ya. Nanti di situ ada di slide terakhir ada tugas. Cari ya, ada cari ringkasan mengenai apa itu ISSSP tadi ya dan Yachman Framework. Putus. Halo. Halo. Halo, halo. Ya, Pak. Halo Pak. Putus ya? Putus ya? Enggak, Pak. Ya. Enggak, Enggak Pak. ya? Oke. Ya. Oke. Ya, ya. Oke, silahkan absen di sini. Terus nanti silahkan buka e-learning. Nanti saya upload. Habis ini saya upload. Silahkan absen. Oke, sudah ya semua ya. Baik, kalau sudah, habis ini silahkan buka e-learning, tapi ini maaf di jaringan di sini saya putus, belum bisa update di e-learning. Nanti habis ini saya update e-learningnya untuk materi saya upload di e-learning. Gitu ya. Ini internet saya putus ini di laptop, maksud saya kali ini saya HP ya, pakai data dan kampusnya sudah putus. Oke, ada pertanyaan? Halo. 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 Ya. Oke, kalau cukup. Halo Pak ya. Eko. Cukup ya? Ya. Iya, Pak. Halo. Oke. Saya Putus-putus Pak suaranya Pak. jadi ya silakan nanti buka di e-learning habis ini. Saya upload dulu. Iya, jaringan di tempat saya baru putus ini. Oke, mungkin itu yang bisa kita bahas. Nanti silahkan kembali ke e-learning. Nanti materi akan saya upload, segera saya upload di e-learning. Baik itu ya. Baik, kita akhiri sesi atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jis. Pak, Kapan balimu, Cuk? saya ngantuk. Ganjel diting. Saya tahu balik kapan. Katanya habis ini kan kakak lu balik lu ke sini. Katanya habis ini kan Siapa yang kakak bilang? lu mau balik. Lu anjing. Cuy, masih di record loh. Apa ya? Iya, nggak apa-apa. Gak apa-apa lah, los.
Ya udah, Wes biar Japri ya, Japri. ya. Assalamualaikum.